Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita terkait soal-soal moderasi beragama bagi formasi yang mengikuti seleksi P3K di Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk pada soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas dan kerjasama antar semua komponen ekosistem yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut, kecuali A. Masyarakat dan media, B. Pendidikan dan keagamaan, C. Politik dan kekuasaan negara, D. Pelaku terorisme dan radikalisme. Kecuali adalah pelaku terorisme dan radikalisme, yang pasti tidak dapat dirangkul bersama dalam penguatan moderasi beragama. Soal yang berikutnya, program prioritas moderasi beragama termuat dalam peraturan presiden, yaitu peraturan nomor A Perpres nomor 12 tahun 2021, B Perpres nomor 18 tahun 2020, C Perpres nomor 8 tahun 2020, D Perpres nomor 14 tahun 2020. Program prioritas moderasi beragama termuat dalam peraturan presiden, yaitu tepatnya pada Perpres nomor 18 tahun 2020. Soal yang berikutnya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah pasal A 32 ayat 1, B 23 ayat 1, C pasal 30 ayat ketiga, D pasal 29 ayat kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu adalah bunyi pasal 29 ayat kedua. Soal yang berikutnya, tidak berat sebelah. Sikap tidak memihak merupakan pengertian dari kata A. Aman, B. Adil, C. Amanah, D. Akhlak. Tidak berat sebelah dan tidak memihak, sikap ini adalah sikap adil. Soal yang berikutnya, sikap keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu A. Akal dan wahyu, B. Intelektual dan spiritual, C. Lingkungan dan keyakinan, D. Kebiasaan dan kerohanian. Sikap keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang bernama akal dan wahyu. Soal yang berikutnya, alasan utama pembentukan Kementerian Agama adalah A. Keinginan Presiden Soekarno, B. Usulan kelompok Masyumi, C. Implementasi pasal 29 ayat kedua, D. Penghapusan 7 kata dalam sila pertama Pancasila. Alasan utama pembentukan Kementerian Agama ketika itu adalah implementasi pasal 29 ayat kedua. Soal berikutnya, ketetapan terbaru tentang Kementerian Agama
ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor A Perpres nomor 1 tahun 1946, B Perpres 18 tahun 2018, C Perpres 83 tahun 2015, D Perpres nomor 56 tahun 2016. Ketetapan terbaru tentang Kementerian Agama ditetapkan melalui Peraturan Presiden, tepatnya Perpres nomor 83 tahun 2015. Soal yang berikutnya, organisasi vertikal Kementerian Agama saat ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama, yaitu nomor A nomor 19 tahun 2019, B nomor 9 tahun 2019, C nomor 20 tahun 2020, D nomor 10 tahun 2020. Organisasi vertikal Kementerian Agama saat ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama, yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019. Soal yang berikutnya, moderasi beragama dicanangkan pertama kali oleh Menteri Agama yang bernama A. Fakhrul Razi, B. Yakut Khalil Kaumas, C. Surya Dharma Ali, D. Lukman Hakim Saifuddin. Moderasi beragama dicanangkan pertama kalinya oleh Menteri Agama, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Soal yang berikutnya, konsep moderasi beragama yang disusun Kementerian Agama menyebut indikator utamanya sebagai berikut, kecuali A. Ramah budaya, B. Toleransi, C. Fanatik, D. Komitmen kebangsaan. Konsep moderasi beragama yang disusun oleh Kementerian Agama bahwa menyebut indikator utama sebagai sikap konsep moderasi beragama, kecuali jawabannya adalah sikap fanatik. Soal berikutnya, berikut ini adalah bukan kegiatan prioritas dalam program penguatan moderasi beragama, yaitu A. Peningkatan pendidikan anak usia dini, B. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, C. Penyelarasan relasi agama dan budaya, D. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Yang bukan kegiatan prioritas dalam program penguatan moderasi beragama adalah A. Peningkatan pendidikan anak usia dini. Soal berikutnya, kegiatan penguatan moderasi beragama bagi pegawai negeri sipil diatur melalui Keputusan Menteri Agama nomor A KMA 19 tahun 2021, B KMA 91 tahun 2021, C KMA nomor 93 tahun 2022, D KMA nomor 63 tahun 2022. Kegiatan penguatan moderasi beragama bagi pegawai negeri sipil diatur melalui Keputusan Menteri Agama, yaitu nomor 93 tahun 2020. Soal yang berikutnya, faham keyakinan yang kuat terhadap suatu pandangan yang melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan hukum adalah definisi dari A. Eksklusivisme, B. Terorisme, C. Ekstremisme, D. Konservatisme.
paham, keyakinan yang kuat terhadap suatu pandangan yang melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan hukum adalah definisi dari sikap ekstremisme. Soal yang berikutnya, membuat narasi di media sosial merupakan yang berupa seruan untuk menghancurkan tempat maksiat, termasuk tindakan A. kriminal, B. sosial, C. keagamaan, D. keimanan. Membuat narasi di medsos yang berupa seruan untuk menghancurkan tempat maksiat, termasuk tindakan kriminal. Soal yang berikutnya, tindakan menyebar konten atau video ujaran kebencian terhadap seseorang atas nama agama, termasuk dalam A. penodaan agama, B. syiar agama melalui media sosial, C. jihad kaum milenial, D. kepedulian terhadap sesama. Tindakan menyebar konten atau video yang berisi ujaran kebencian terhadap seseorang atas nama agama, termasuk dalam penodaan agama. Soal yang berikutnya, suatu perilaku, baik sikap maupun pemikiran yang mampu menjadi penengah dalam upaya menyikapi atau menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama. Hal ini disebut dengan sikap A. penguatan agama, B. moderasi agama, C. Islam rahmatan lil alamin, D. moderasi kultur. Sikap atau pemikiran yang mampu menjadi penengah dalam upaya menyikapi berbagai banyak persoalan yang berkaitan dengan agama disebut dengan sikap moderasi beragama. Soal yang berikutnya, yang termasuk penerapan moderasi beragama adalah A. mengatakan umat lain sebagai kafir, B. memicu pertengkaran antar agama, C. umat Islam dituntut untuk menjiwai ajaran agamanya dengan mengedepankan berpikir, berperilaku, bersikap dengan sikap tawazun atau seimbang. Penerapan moderasi beragama yang termasuk adalah C, yaitu umat Islam dituntut untuk menjiwai ajaran agamanya dengan mengedepankan cara berpikir, berperilaku, dan bersikap seimbang. Soal yang berikutnya, ajaran Islam sebagai penengah dalam masalah yang timbul di muka bumi ini sehingga tidak timbul pertengkaran atau perkelahian adalah sikap A. moderasi dalam agama Islam, B. agama sebagai pedoman, C. Islam rahmatan lil alamin, D. semua jawaban adalah benar. Ajaran Islam sebagai penengah dalam masalah yang timbul di muka bumi antar agama sehingga tidak timbul sebuah pertengkaran. Sikap ini disebut dengan sikap moderasi dalam agama Islam. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan belajar soal P3K di dalam video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua bisa lulus sukses mengikuti seleksi P3K dari awal sampai akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.